Ya, hari ini tanggal 1 bulan Agustus ya. Di pagi hari ini, teman-teman. Masih di emiten untuk tukar pikiran ya. Sekarang udah keluar kuartal 2-nya untuk MMIX ya. Mudah-mudahan teman-teman yang mempunyai emiten ini mulai sedikit ada gambaran ya tentang kedepannya bagaimana emiten ini ya. Ini di bidang jasa dan peralatan kesehatan syariah ya. Produknya produk seperti perawat pribadi, perawat kulit, perawat kecantikan, distribusi retail, pokoknya ini kayaknya tentang produk kesehatan ya. Nanti kalian sendiri carilah ya untuk profilnya. Ini ada masyarakat 25% ya. Sebenarnya kalau 25% sedikit ya. Pengendalinya ada multi inti usaha 60%. Udah pengendalinya itu doang ya. Perusahaan aja pengendalinya. Setidaknya dari bulan April banyak yang cabut ya. 30 Juni banyak yang cabut ya. Jadi dia pernah naik di bulan Maret sama Februari. Kalau banyak punya pasti banyak yang masuk. Yang masuk 697 tak 689 sekitar 1000-an yang masuk. Ini baru keluar 332 300-an ya. 350-an ya. 360 lah ini. Dari 1000 yang masuk baru 300 yang keluar. Artinya masih ada di dalam sekitar 700 lagi ya. Tapi nanti untuk bulan Julinya kita lihat juga ya. Lihat untuk manajemennya, silahkan diperiksa ada yang mencurigakan tidak. Kepemilikan lokal ya banyaknya ya. Kita lokal siapa yang memiliki individu ya, sekitar 16%. Ada forennya enggak? Foren cuma di bawah 0,75 dan sekarang lagi posisi cuma 0,03 milik pribadi ya. Dana pensiun asuransi individu ya. Ini IPO-nya tahun 2022 udah bisa dihitung untuk harga wajarnya. IPO-nya 190 ya. Oke, segitu deh. Kita ke statistik teman-teman. Statistik kuartal 2 aja udah keluar ya, masih rugi. Cuman kerugiannya nambah ya dari kuartal 1. Cuman ini dari tahun sebelumnya. Biasanya untung 6, ini ruginya 3 gitu kan. Artinya ini kayaknya penjualannya kurang kayaknya. Tapi kalau penjualan nggak terlalu berkurang ya, 40 ke 39 nanti cuma kurang 1 miliar. Nggak kurang-kurang amat nih. Kayaknya banyak pengeluaran ini. PE-nya negatif 15, untuk TTM-nya negatif 30, kurang baik. PBB-nya 0,78, under value. EPS-nya negatif. DER-nya 0,61, masih standar sih ya, asal jangan di atas 1 aja. ROI-nya -2, jadi hanya under value aja, hanya PBB-nya aja yang harganya lagi murah aja gitu ya. Kalau untuk PER-nya sama ROI-nya kurang baik ya secara pundak. Cuman ingat ya, sekali lagi ada yang namanya harga market maker ya. Revenue-nya 8 miliar, cash 31 miliar, equity 175, long jangka waktu panjangnya hutangnya 50 miliar, jangka pendeknya 57. Kalau menurut saya sih ini kurang ini ya. Jadi jangka pendeknya yang bahaya nih. Cashnya cuma punya 31 miliar, hutangnya 57 ya. Ya nanti mungkin mereka punya cara tersendiri untuk menyelesaikannya. Oke, kita langsung ke Punda Chart aja ya. Jadi karena PE tidak bisa dihitung, maka kita akan menggunakan PBP ya. Karena kan EPS-nya negatif ya. Kalau EPS negatif ya pasti hasilnya negatif ya. Di sini lihat EPS-nya negatif teman-teman. Ya, negatif 1,87, artinya udah nggak bisa dihitung ya. Maka kita akan menggunakan rumus
itu aja ya. Kita cari minnya aja ya, 4.98 dikali, jadi kita pakai menggunakan rumus PBP ya, min PBP standar depreciation untuk 3 tahunan ya. Kita perkirakan untuk harga tahun ke depan ya. Jadi teman-teman kalau menggunakan rumus fundamental, kalian itu 72.89 sama dengan 362. Jadi gini teman-teman, kalau kalian memakai rumus untuk perkiraan harga ke depan, artinya kalian udah nggak usah ngelihat lukisan market maker aja gitu, nggak usah ngelihat itu, nggak usah ngelihat istilahnya brakor summary, nggak usah. Pokoknya kalian percaya aja. Nanti 3 bulan ke depan atau 2 bulan baru dilihat gitu. Kalian cuma lihat ini aja nih, candle seperti ini aja nih. Nah seperti ini aja nih. Oh lagi di bawah, nanti ke atas ya seperti ini nih teman-teman ya. Nah ngelihat seperti ini aja. Kalau untuk fundamental mah nggak usah ngelihat sampai lukisan market maker ya. Kenapa? Nanti kalian pusing sendiri. Intinya kalian percaya aja gitu dengan MBX, apakah akan ke depannya seperti apa? Saya udah percaya gitu coba. Ya udah, diamin, beli, diamin, udah. Nggak usah banyak macam-macam untuk broker seperti ini masuk, si itu masuk, nggak usah kalau untuk fundamental ya. Makanya aliran fundamental itu ketika turun di bawah ya beli gitu kan, ketika nanti udah mencapai target ya jual gitu kan. Nggak usah ngeliatin candle ini candle itu kalau untuk fundamental itu. Jadi kadang-kadang kalian pinginnya aliran fundamental tapi tiap hari ngeliatin chart bit mulu gitu, melihat lukisan market maker mulu seperti teman-teman. Kalau kalian udah nggak percaya, contohnya gini kan, kalau berdasarkan fundamental kan ini tidak baik ya, minus minimal. Kalau ini perusahaan baik lah minimal plus semua, cuman walaupun berkurang, artinya walaupun istilahnya si revenue-nya berkurang atau net income-nya berkurang, tapi dalam bentuk positif. Contohnya dari 6 miliar ke 3 miliar atau 1 miliar gitu kan. Nanti kan diharapkannya tahun depan itu dia membaik gitu kan. Bisa juga sih kalau yang negatif seperti ini, cuman kalau yang negatif kan udah dua kuartal negatif terus gitu kan. Mah 3 kuartal sama kuartal 4-nya negatif terus ya. Jadi ini kalau menurut saya sih, kalau yang fundamentalis ya ini pasti nggak bakalan dikejar gitu, minimal ininya positif aja ya, minimal PE-nya positif atau enggak ada EPS yang ada yang EPS keluar aja gitu, seperti itu teman-teman ya. Terus lihat revenue-nya itu bertumbuh enggak gitu kan, seperti itu ya. Jadi jangan ngelihat dari PBB, PBB-nya murah nih, lihat dulu ini juga harus diperhatikan gitu kan. Terus si hutangnya juga harus diperhatikan. Kalau perusahaan bank di atas 1 mungkin nggak jadi masalah ya, cuman kalau DER-nya istilahnya udah di atas 1, 0,61 berarti kan ini udah mendekati angka 1, berarti udah mulai besar gitu hutangnya. Kalau hutangnya 0,1, 0,2, 0,3 itu nggak jadi masalah karena sedikit gitu kan dari equity-nya. Terus perhatikan ROI juga nih, ROI juga harus minimal 10 lah gitu. Kalau negatif kan kurang baik juga gitu kan. Makanya kalau aliran fundamental ya sebenarnya cuma harus ada yang dipegang. Kalau mau megang PE gitu, kalau mau megang istilahnya ROI-nya bertumbuh gitu, saya percaya dengan perusahaan ini, contohnya begitu kan. Jadi jangan sampai kalian pinginnya fundamentalis cuman naik dikit atau turun dikit dijual gitu. Turun dikit ya kalau kalian percaya dengan sebuah emiten nambah gitu. Makanya saya bilang kalau pemain baru yang masih di di pasar modal ya, udah mendingan beli kita tulis dulu ya, beli LQ45 aja, saham yang ada terafiliasi ya. Jadi kalian nanti beli LQ45 aja kalau emang kalian masih baru di bursa ya, 362.
Bentar ya. Berarti tanggal kemarin ya, tanggal 31 ya. 07/2024. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi kalian kalau emang aliran fundamentalis, nggak usah liatin yang beginian nih. Percaya contohnya ini mau ke 362, udah gitu aja. Nanti 3 bulan kemudian karena kuartal 3-nya muncul, oh ini masih rugi nih. Oh, udah untung nih gitu. Oh, berarti hitung lagi gitu. Seperti itu teman-teman ya. Kalau untuk fundamentalis mah jangan sampai udah aliran fundamentalis tapi ngeliatin chart bit mulu gitu kan, nggak bakal bisa gitu. Karena nanti turun sedikit kalian akan panik nanti dijual gitu kan. Makanya kalau yang istilah pemula baru di saham ya mendingan ya kalian ikut itu aja lah, ikut istilah beli saham-saham yang blue chip, kalau enggak LQ45 walaupun sedikit lotnya, cuman mereka sepertinya bertahan di fundamental gitu. Walaupun walaupun turun gitu ya, mereka biasa suka balik aja, ada panturan lah dikit gitu kan. Oke, kita langsung bahas untuk lukisan market makernya. Sementara ini kalau menurut saya ini lukisan market maker bagus nih. Si bandar lokal udah mulai ngambil ya, walaupun sedikit ada pembuangan, cuman sedikit lagi ngambil lagi. Apa ini tuh ada pengambilan lagi ya. 3 hari ini ada pengambilannya. Saya bilang kan ada harga fundamental, ada harga kalau saya bilangnya harga ini apa namanya, harga candle, ada harga bandar. Kalau harga fundamental masih terbatas, kalau harga candle masih ada terlihat arahnya kemana. Cuman kalau harga bandar kita tidak akan pernah tahu ya. Baik, untuk foreign dia cenderung lurus, tidak melakukan pergerakan apa-apa ya. Jadi sekarang bandar lokal yang lagi berjuang untuk memungut barang nih, soalnya dari bulan Juni ya, 10 Juni udah melewati Juli, hampir 1 bulan 2 bulan ya. Sekarang mau masuk Agustus, dia terus ngambil ya. Kita lihat untuk bid dan offernya. Bid dan offernya tipis ya, bagus banget. Cuman ini kayaknya belum melakukan untuk kenaikan. Kenapa? Karena belum diganjal minimal 3 atau 4 tik ya, sampai 60 biasa suka diganjal agak, kalau 2000-an nanti kesini baru 1000-an gitu. Ini malah yang diganjalnya di 63 sama 64 sama 65 nih ya. Berharap kalau mau naik biasanya yang diganjal itu di antara ini nih ya, kalau mau naik gitu ya, biasanya seperti itu. Ganjalan di sebelah kiri juga bagus ya, 54442 6, artinya ini 1 digit cuman agak besar ya. Kita lihat dari bandar lokal untuk broker summary-nya, malah ke situ. Kita lihat dari tanggal 11 Juni ya, siapa ya. Berarti kalau ini masih di bawah ya, berarti ada IU ya, ada IU. Coba lihat di domestikin dulu ya. Ini ada IU, PO, RF, BQ udah masuk nih, YB udah masuk. IU saya nggak tahu nih IU pergerakan seperti apa ya. Kalau BQ sama YB mungkin dikenal sebagai emang suka yang dipakai bandar ya, broker bandar ya. YU juga sama tuh, cuma ini pengambilan belum terlalu besar ya untuk YU sama AG-nya. Jadi cenderung ini numpang aja atau enggak mantau aja. Cuma yang besar di sini si IU ya. Saya pikir sih kalau si IU pemain bandar juga ya lebih bagus lagi ya. Dia udah harus pasti PO nih. Ini yang apa namanya, yang lumayan ngambil besar ya dari mulai tanggal 11 Juni. Deteksi kali sini bagus dia. Di sini bagus. Baik. Nah, kalau menurut saya ini mau ke arah mana? Kita ke bawah dulu. Nah, ada candle warna hijau nih di angka 50, berarti ini udah menyentuh 50. Hati-hati aja ke arah 50. Ini namanya candle bullish. Candle bullish ya. Candle bullish itu bisa ke atas. Bisa juga dia setelah ke atas biasanya turunin ke bawah. Ya, ini udah pas nyentuh 50 ya. Jadi teman-teman yang baru masuk di saham, usahakan jangan masuk saham ini ya. Usahakan. Tapi kalau yang udah ahli, yang udah banyak sabarnya, yang udah bisa ngambil peluang, wah ini sangat dinantikan karena ini ada candle bullish gitu ya. Kalau kalian coba-coba ya nanti kalau nyangkut ke 50 jangan sampai
kalian nanti teriak-teriak, wah nyangkut nih, wah nyangkut gitu kan, emiten apa ini gitu kan. Nah, untuk kenaikannya, karena saya bilang alasannya kenapa ke 50, karena ini candle hijau ini dua mata nih, dua mata sisi ya, dia bisa ke bawah. Setelah ada kenaikan, udah ada konfirmasi dia mau ke sini, cuman kapan waktunya kita tidak akan pernah tahu. Kalau secepatnya ketutup itu lebih baik ya, karena dia udah menutup PR-nya yang di sini. Nah, kalau targetnya mana? Kalau target saya nggak pernah muluk-muluk ya. Targetnya itu ya kepala merah ini nih, kepala merah ini. Yang pertama yang terkecilnya ada di 61 ya, ini kepala merahnya ini 61. Yang kedua ada di 71. Yang ketiga ada di 77. Nah, udah sampai 77 aja dulu lah. Nanti kalau ada kenaikan lagi baru kita konfirmasi lagi. Ini juga sama nih, kepala merah 93 ya. Jadi kalau yang nyangkut area-area gini nih, ini kemungkinan bisa kejemput ya. Tapi kalau yang ke atas coba lihat, nah ini bukan apa namanya, bukan kepala merah ya. Kalau kepala merah nongol dikit aja. Nah ini paling tidak ada gap di sini, jadi khawatir. Kita cari ke atas dikit, ada enggak? Ada enggak kepala merah? Enggak ada. Mana? Nggak usah. Jadi saya kalau nyari emiten mau ke arah mana ya, saya nggak pernah muluk-muluk gitu ya. Kalau mudah-mudahan ini kepala merah seperti ini nih, ketembus kan ketika dia bullish. Di sini nggak ada. Ada nih. Nah ini belum ketembus ini ya. Nah mudah-mudahan bisa ke arah sini ya. Jika ada dikit nih ke arah di 600 juga. Cuma dalam jangka waktu bukan sehari 2 hari teman-teman ya. Ini aja kan harus menempuh perjalanan jauh gitu kan. Ini aja ke 50 aja udah menempuh 1 tahun lebih ya, baru ke 50. Jadi ini kalau di 50 kan sebenarnya baik kenapa? Biar menutup gap yang ini aja ya. Jadi kalau udah menutup gap ini berarti nggak punya PR lagi ya. Nah kalau udah nggak punya PR lagi, bisa di up gitu, ataupun langsung di up dulu baru ke 50, bisa jadi seperti itu. Itu berdasarkan lukisan market maker ya. Karena yang menggambar chart seperti ini kan market maker. Bagi sih udah masuk sih sama si EP ya, udah ya, berarti si EU doang, tinggal kita saksikan si EU. Cuman ini di foreign dia belum masuk ya. Nunggu spek aja teman-teman ya. Ada smart money masuk, artinya kalau smart money udah masuk, udah mulai bisa digoyang-goyang lah gitu sama bandar sama foreignnya. Foreignnya tuh mungkin nanti mau ikutan ya. Ketika foreign masuk terjadi pengapan dikit ya. Di sini juga sama, ketika ada foreign masuk terjadi pengapan. Di sini pernah di suspend ya. Karena mungkin penurunannya sangat tajam. Oke, segitu ya teman-teman ya untuk pembahasan MMIX ya. Semoga teman-teman bisa tercerahkan. Apabila ada yang lebih silakan diambil, apabila ada yang kekurangan silakan disimpan. Apapun analisa yang kita sama-sama buat ya, yang dilihat gitu ya, apa yang dilihat silahkan berkomentar di bawah. Kalau ada kekurangan, saya sangat menanti komentar-komentar dari teman-teman. Kenapa? Buat perbaikan, istilahnya menganalisanya buat ada perbaikan untuk analisa. Oke, segitu ya teman-teman ya. Ciao ya.